combattesi cupo. Wow, 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 il buon filo. Tieni, tieni, tieni. Ini, filo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi di awal video tadi ada potongan-potongan video seputaran rudal-rudal balistik Iran yang sepertinya nggak kenal lelah untuk berusaha untuk memasuki kota-kota besar di Israel. Nah teman-teman, jadi pasca daripada bergabungnya Amerika Serikat dengan Israel untuk menyerang Iran, yang ditandai dengan kemarin Amerika Serikat menurunkan pesawat pembom B-2 yang dikawal pembom siluman, ya ini Steel ya, yang memang dikawal sampai kemudian kurang lebih 125 pesawat ya, pesawat militer Amerika yang memang kemudian melakukan pemboman secara sepihak di fasilitas-fasilitas nuklir Iran seperti yang ada di kota Fordo, di kota Natanz dan kota Isfahan. Nah, teman-teman, setelah pasca daripada peristiwa pengeboman tersebut, kemudian Menteri Luar Negeri Iran melawat ke Rusia ya, dan berkonsultasi dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia, teman-teman. Dan tampaknya selain Rusia juga dia berkonsultasi dengan Tiongkok atau China. Yang kemudian memang responnya mengagetkan, bukannya kemudian Iran itu surut, karena memang kemarin Amerika Serikat melakukan pengeboman di 3 fasilitas besar nuklir Iran itu memang dengan ultimatum gitu kan, untuk kemudian segera berunding berdamai dengan Israel. Yang jelas memang kemudian Israel juga gembira banget ya, kemudian berhasil menarik AS kemudian untuk bergabung dalam peperangan yang terjadi, antara konflik yang terjadi antara Israel dan Irak. Jadi yang memang kemudian mengagetkan justru respon Iran ini bukan surut ya, kemudian langsung meresponnya dengan mengirimkan rudal-rudal balistiknya lagi-lagi menghantam kota-kota besar di Israel seperti rudal Sijil, rudal Fatah, dan yang terakhir adalah rudal Khaibar ya, rudal yang memang ukurannya raksasa teman-teman, yang memang kemudian ramai-ramai menghujani kota-kota besar di Israel yang tampaknya memang kemudian sistem anti rudalnya Israel juga mulai kualan ya. Di situ ada Iron Dome, kemudian ada David Sling dan Arrow 3 ya, yang mana memang kemudian banyak warga Israel yang kocar-kacir. Sebagian besar dikabarkan saat ini sudah ada sekitar 9.000 warga Israel yang kemudian mereka kemudian keluar dari negeri Israel ya, sebagian ke Siprus, ke Eropa, dan ke Amerika. Dan memang kemudian disusul juga yang lebih mengagetkan lah, kemudian Iran menarget pangkalan militer Uidud ya, pangkalan militer Angkatan Laut Amerika yang ada di Qatar, yang memang saya yakin Iran pastinya sudah mendapatkan bocoran tentang kemungkinan pesawat Amerika itu kan sebelum ngebom ke Iran pasti mendarat di salah satu pangkalan militer Amerika yang ada di Kuwait, Arab Saudi atau kemudian di Qatar, Uni Emirat Arab. Dan memang sepertinya yang di Qatar nih, kemudian dikirimi 3 rudal balistik ya oleh Iran. Yang jelas ini memang menunjukkan bahwasanya Iran mendapatkan sokongan dari Rusia dan China, walaupun Rusia sendiri memiliki masalah di internal mereka sendiri ya, karena mereka juga masih menghadapi pertempuran dengan Ukraina yang dibantu oleh negara-negara Eropa. Tapi jelas memang ini semakin kesininya semakin kuat sinyalemen bahwasanya ada dukungan dari Tiongkok dan dukungan dari Rusia, karena memang kalau pertempurannya panjang ini kan butuh biaya ya, butuh juga kemudian bantuan senjata segala macam, paling tidak komponen-komponen untuk pembuatan senjata. Walaupun Iran bisa kemudian memproduksi senjatanya sendiri, tapi yang jelas kan komponen-komponennya juga pastinya, hulu ledaknya juga pastinya juga butuh dari negara lain. Dan tampaknya ini Tiongkok ini bisa kemudian mensuplai Iran, begitu juga Rusia untuk saling barter ya. Begitupun juga untuk jual beli bahan bakar ya. Yang jelas ya, Iran sendiri saat ini juga sudah merencanakan untuk memblokir Selat Hormuz ya, yang merupakan jalan distribusi daripada minyak mentah yang
melalui tanker yang akan kemudian menuju Eropa dan seluruh dunia. Nah, ini memang kesininya tambah seru, tambah kemudian mencemaskan juga gitu kan. Tapi yang jelas memang yang patut kita cermati adalah konflik ini ada di 3 negara yang sebetulnya di 3 negara tersebut populasi Yahudinya besar. Satu, Israel. Israel ini negara dengan populasinya mungkin hampir 90% dari populasinya adalah bangsa ya orang-orang Yahudi ya. Yang kedua yang mengagetkan adalah kemudian Iran. Iran adalah salah satu negara yang memang populasi orang Yahudi di diaspora gitu di luar Israel, diaspora di luar Israel itu terbesar nomor 2 setelah Israel gitu kan. Baru kemudian menyusul Amerika. Mungkin kita selama ini berpikir bahwasanya populasi Yahudi terbesar setelah Israel adalah Amerika, tapi ternyata populasi Yahudi terbesar setelah Israel ternyata tinggalnya di Iran, dan sebagian besar memang mereka bertempat tinggal di kota Isfahan. Baru kemudian menyusul mereka tinggal di Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Utara, baru kemudian Eropa dan sebagian di Amerika Selatan. Nah ini memang kemudian kan memang jadi apa ya, karena bangsa Yahudi ini bukan cuman suku bangsa aja, tapi mereka memiliki koneksi-koneksi khusus lah. Mereka tergabung dalam organisasi yang namanya Zionisme. Yang jelas di Iran itu populasi Yahudi terbesar di dunia setelah Israel. Nah ini yang konflik ini kan Israel, Amerika Serikat dan kemudian Iran, yang memang ada 3 negara yang populasi Yahudi mereka besar ya. Bahkan kan memang kemudian sebetulnya di internal Amerika sendiri juga para anggota Senat itu sudah protes karena memang kemudian Donald Trump itu melakukan join perang daripada konflik Iran Israel ini tanpa persetujuan Kongres. Seperti kemudian protes dari Bernie Sanders, seorang senator ya dari kota Vermont dari Partai Demokrat. Ini memang keras sekali dari internalnya ini sendiri. Tampaknya memang karena lobby Yahudi yang kuat kan. Dan memang sepertinya memang tujuannya Israel dan kemudian Amerika ini kemudian untuk melakukan serangan ke Iran bukan sekedar kemudian untuk membungkam fasilitas nuklir ya yang ada di Iran, tapi lebih kemudian untuk menggulingkan rezim Ali Khamenei yang ada di Iran saat ini. Karena memang kalau kita lihat operasinya sendiri kan operasi Israel ini Rising Lion ya, bangkitnya singa. Ini kan tanda tanya, sedangkan sebelum bendera Iran, kalau teman-teman tahu bendera Iran itu kan sekarang gambarnya pedang gitu kan. Dulu ketika pemerintahannya Shah Reza Pahlavi yang merupakan kawan dekatnya, sekutu dekatnya Israel dan Amerika, itu benderanya adalah kemudian singa yang di belakangnya ada kemudian matahari yang terbit gitu kan. Apakah ini kemudian maksud daripada operasi Rising Lion, bangkitnya Lion ini kemudian memang untuk kemudian mengguncang internal Iran? Karena memang salah cucunya Reza Pahlavi, Shah Reza Pahlavi ini, Reza Pahlavi yang juniornya ini saat ini juga sudah disiapkan untuk kemudian menjadi pemerintahan, ngambil tampuk pemimpinan di bidang internal. Dan kita lihat memang pastinya mendapatkan dukungan yang kuat dari keturunan Yahudi yang seakan-akan memang sudah menjadi penduduk asli Iran ya. Nah, ini yang memang patut dicermati ya. Dan ini yang memang kemudian dikhawatirkan gitu kan. Karena memang kemudian pasca pergantian rezim, kalau memang bisa digulingkan gitu kan secara internal, apa yang terjadi kemudian sebelumnya di Irak, di Syria, kemudian di Libya, ini kan negaranya juga kacau, chaos gitu kan, sampai kemudian di Irak sendiri sempat muncul ISIS gitu kan. Nah ini yang memang kemudian sepertinya Iran perlu berhati-hati terhadap populasi daripada orang-orang Yahudi ada di internalnya. Sepertinya memang kemudian banyak agen Yahudi yang kemudian memang ada di internal Iran gitu kan, sehingga banyak ilmuwannya, banyak jenderalnya yang secara presisi bisa kemudian ditewaskan oleh IDF. Yang jelas ini konstelasinya meningkat dan tampaknya Iran mendapatkan persetujuan dan dukungan daripada Rusia dan kemudian China gitu kan. Yang jelas ini memang kan negara-negara yang tergabung dalam BRIC ya, yang memang berusaha untuk kemudian melawan monopoli dolar di perdagangan internasional. Nah, teman-teman, ini memang kedepannya semakin kita yakin Iran semakin berani ya, gitu kan, mendapatkan dukungan
mental dan pastinya juga amunisi dari baik dana ataupun persenjataan baik dari Tiongkok ataupun kemudian dari Rusia. Yang jelas ketika kemudian Iran nanti runtuh, ini dominasi Israel dan Amerika di Timur Tengah udah nggak ada lawan lagi gitu kan. Makanya saya yakin pasti mau nggak mau Rusia dan China turun tangan secara diam-diam mungkin membantu Iran. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, berita yang sangat mengagetkan sekali ya. Iran ternyata semakin malah tambah mengaum ini gitu. Nah itu aja teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.